Perkenalkan, saya Trilego Indah Fitrianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Lampung, bidang studi pendidikan fisika, instansi SMA Negeri 1 Bungur, Lampung Timur, dengan nomor UKG 2015029172119. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi pemanasan global kelas 11 semester 2. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu problem based learning. Video praktek pembelajaran ini adalah sebagai salah satu syarat uji kinerja yang diadakan oleh UKM PPG. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah pada makan? Sudah. Sudah pada sholat tadi ya? Sudah. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu dari kalian membimbing doa. Silakan Mas Rizky. Ya, gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita sudah berdoa, pembelajaran hari ini dilancarkan ya, dimudahkan kita sampai akhir pembelajaran. Kemudian hari ini siapa yang tidak masuk? Asa apa? Izin kemana? Siapa lagi? Sudah ya, yang lain masuk semua ya. Nah, alhamdulillah yang lain masih bisa dapat hadir. Semoga yang hadir di sini semuanya tetap diberikan kesehatan. Amin. Apalagi sebentar lagi kita mau menjalani ibadah Puasa. ya. Tinggal menghitung hari lagi, tinggal berapa hari lagi? Sekitar 7 sampai 10 hari lagi mungkin ya. Ya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap kuat, diberikan kelancaran sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Amin. Nah, anak-anak, kalian kalau sekolah pada naik apa? Naik motor. Ada yang nggak naik motor? Ada. Kalau nggak naik motor, kalau rumahnya di dekat, bisa dibonceng ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, kalau naik motor itu di ujung knalpot itu ada apa? Ada asap apa itu? Asap kendaraan. Asap kendaraan itu bisa menyebabkan apa? Polusi. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan polusi itu sebenarnya apa sih? Polusi ya. Pencemaran udara, Bu. Pencemaran udara. Oke, kasih tepuk tangan dia. Ada yang bisa menerangkan lebih lanjut tentang polusi? Polusi bisa dimaknai sebagai masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan yang menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi manusia. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan Sinta ya. Jadi kata Sinta, polusi itu menyebabkan pencemaran yang membuat kita tidak nyaman. Iya kan, polusi itu tidak nyaman karena asap kendaraannya membuat batu, kemudian yang membuat polusi itu ya. Ada lagi yang mau berpendapat tentang polusi? Selain polusi udara, ada polusi apa lagi? Polusi air, Ada polusi air, ada polusi apa lagi? tanah. Ada polusi tanah, ada juga polusi suara. Nah, di hari ini pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Pemanasan
disebabkan oleh kegiatan apa saja? Ada yang masih ingat? Nah, di sini ada gambar apa saja? Kegiatan pagi. Yang pertama ini kegiatan pagi. Kemudian pendapat transportasi. Kemudian ada apa lagi? Penanaman hutan. Terus Penggunaan pupuk pestisida. Kemudian ada satu gambar lagi itu Peternakan. Nah, di sini penyebab pemanasan global meliputi banyak hal. Di antaranya kegiatan industri seperti yang digambar itu ya, menyebabkan asap pabrik, kemudian ada penebangan liar, penggunaan alat transportasi, kemudian kegiatan perkebunan dan kegiatan peternakan. Nah, sekarang bagaimana solusi untuk mengatasi penyebab dari dampak yang ditimbulkan sebagai upaya penanggulangan pemanasan global? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan Mas Aku. Mengurangi penggunaan kendaraan. Oke, kasih tepuk tangan buat Mas Aku. Menawarkan solusi apa? Silakan. Saya Bu, Silakan Mas Rizky. tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Oke, kasih tepuk tangan Mas Rizky. Perkebunan ya. Yang selanjutnya ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Silakan Mas Rianto. Tidak menebang pohon sembarangan Bu. Tidak menebang pohon sembarangan. Oke, jadi di sini ada 3 orang yang berpendapat ya tentang solusi yang ditawarkan. Tadi ada Mas Alfu, kemudian Mas Rianto, kemudian Mas Rianto yang memberikan masing-masing solusi. Nah, di sini nanti pembelajaran kita akan kita perdalam lagi di pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke melihat tayangan video, di sini aku mau sampaikan kalian, ibu dan kalian semua ya, kita dimanapun tempat kita berada, tentu ketika kita melakukan kegiatan ada yang bisa kita ambil manfaatnya, terkecuali ketika kita belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pemanasan global, kemudian di sini kita perjalanan lagi. Nah, itu pasti ada manfaat yang akan kita raih, akan kita dapatkan. Kalau selama ini kita melihat dunia baik-baik saja, ternyata tidak. Ternyata banyak hal-hal sederhana seperti tadi ada asap kendaraan, kemudian penggunaan pupuk kimia, kemudian penebangan pohon itu tadinya kita pikir hal itu adalah hal yang lumrah yang biasa, ternyata efeknya berdampak terhadap bumi, terhadap lingkungan ini. Nah, kita belajar kali ini agar kita semua itu bisa aware atau kita sadar untuk bisa saling menjaga lingkungan, tentunya dengan cara-cara yang sederhana, dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Oke, nah di sini kita akan mencapai tujuan pembelajarannya. Kalian semua nantinya akan dapat menerapkan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Kita di sini bersama-sama akan menggali lebih dalam, kemudian bagaimana sih solusi real yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini. Langkah-langkah sederhana apa saja yang akan kita lakukan nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian nanti ada masing-masing kelompok nanti akan melakukan presentasi untuk membantu dan berdiskusinya ya. Ya. Oke, sekarang tugas kalian silakan simak video ini ya. Silakan simak video. Ada 2 video, silakan kalian simak bersama kelompok masing-masing. Pada satu model ini, tantangan pemanasan global semakin mengkhawatirkan. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca. Sekarang di sini kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok, seperti yang sudah dibuat lagi di pertemuan minggu kemarin. Di sini kelompok 1 sini ya, sini kelompok 2, sini kelompok 3.
kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirimnya di grup kelas ya. Silahkan dibuka LKPD-nya di live worksheet. Silahkan kalian buka. Di situ kalian masih bisa mereview ulang video yang sudah ditayangkan tadi ya. Kalau kalian masih ingat, nggak usah ditonton ulang. Tinggal kalian di sini diskusikan dengan teman-temannya. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai kalian tulis di sini kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya ditulis sini ya. Kemudian kalian isikan di bagian sini sampai akhir. Kemudian kalau sudah selesai kalian klik finish. Oke? Oke. Jangan lupa nanti ditulis datanya seperti biasa, ditulis nama kelompoknya, kemudian nama teman-teman sekolah. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Sekarang silakan kalian diskusikan. Boleh kalian searching informasi di Google atau di YouTube atau di mana saja untuk menyelesaikan LKPD ini, kemudian didiskusikan ya. Nanti setelah kalian selesai klik finish, nanti yang kelompok presentasikan di depan. Oke, silakan Ibu beri waktu 10 menit. Silakan boleh searching dulu ya.
sudah ada yang submit? Cek dulu ya. Ini yang sudah submit ada kelompok 1, mana kelompok 1? Itu langsung sudah ada nilainya tuh ya. Kelompok 7. Mungkin belum lengkap ini isiannya. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Ini sudah submit, sudah 2 ya. Tinggal kelompok itu kelompok berapa? Kelompok 2 dulu ya. Tekan set. Oke, sudah ya. Nah ini lengkap ya. Nilainya selalu kasih tepuk tangan untuk KKP-nya sudah kalian selesaikan. Sudah ada pengkondisian otomatis ya di sini nilainya ya. Nah sekarang karena kita sudah mengusia KKP, sekarang saatnya kalian presentasikan hasil diskusi dari KKPD ini ya. Oke, sekarang yang presentasi adalah kelompok 1. Kita kasih yang presentasinya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perkenalkan nama saya sebagai moderator dan sebelah kanan saya ada Prianto sebagai operator, sebelah kiri saya ada Puji dan Reva sebagai pembawa materi. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang upaya penanggulangan pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daerah lautan di bumi selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pujian. Upaya penanggulangan dampak pemanasan global. Yang pertama, efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi energi dapat membantu mengurangi emisi polutan. Dengan mengurangi konsumsi energi, pabrik dapat mengurangi emisi karbon mereka. Yang kedua, daur ulang dan pengelolaan limbah. Daur ulang bahan dan pengelolaan limbah yang tepat dapat membantu mengurangi emisi polutan. Limbah yang diolah dengan benar dapat mencegah pencemaran lingkungan. Upaya penanggulangan dampak pemanasan global yang pertama, melakukan uji emisi karbon secara berkala yaitu 6 bulan sekali. Yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, menggunakan angkutan umum. Kesimpulan, upaya penanggulangan dampak pemanasan global dapat dalam kegiatan industri yang bisa dilakukan yaitu efisiensi energi daur ulang dan pengelolaan limbah. Pada kegiatan transportasi, upaya bisa dilakukan yaitu melakukan uji emisi karbon secara berkala yaitu 6 bulan sekali, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menggunakan angkutan umum. Pada pengembangan hutan dengan melakukan reboisasi dan tebang pilih. Pada industri peternakan sapi dengan gunakan teknologi natural metan reducing NMR dari dedaunan yang mendukung kandungan tanah untuk menekan gas metana dan hemat listrik secara hemat energi pada konsumsi listrik rumah tangga. Terima kasih. Demikian atas presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Saya malah dari kelompok 2 yang bertanya. Berdasarkan pemaparan kelompok tadi, disebut
Disebutkan solusi penebangan hutan dengan reboisasi dilanjutkan tebang pilih. Bisakah Anda jelaskan tentang hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan yang mau ingin bertanya lagi. Saya Sinta dari kelompok 2 ingin bertanya tentang dalam kegiatan industri. Saudara tadi sudah menyebutkan daur ulang dan pengelolaan limbah. Mungkin yang bisa dijelaskan lagi seperti apa itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amal terlebih dahulu. Tebang pilih adalah menebang pohon berdasarkan usia pohon. Penebangan hanya boleh dilakukan pada pohon-pohon yang sudah tua, sehingga hutan tidak akan kosong karena masih ada pohon-pohon kecil dan muda yang harus tumbuh. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Pengelolaan limbah industri merupakan proses yang meliputi pemilihan, pengomposan, penimbunan, dan daur ulang. Sebelum limbah dibuang, tentu langkah-langkah di atas perlu dilakukan. Tetapi untuk melakukannya, industri perlu mengetahui karakteristik dari limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Limbah padat yang bersifat non-organik bisa dipilih-pilih kembali. Limbah padat yang masih bisa diproses kembali bisa didaur ulang menjadi barang yang baru atau dibuat barang lain yang bermanfaat atau bernilai jual tinggi. Sebagai contoh adalah kerajinan dari barang-barang bekas. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman-teman jelas? Jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari ketiga kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semua sudah menyajikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, sekarang Ibu ingin tanya ke kalian, jadi apa saja yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Tadi kita belajar tentang apa saja? Sambil menarik ulang, silahkan Reva. Pemanasan global, Bu. Kali ini membahas tentang solusi untuk pemanasan global. Oke, jadi tadi kita membahas tentang pemanasan global, solusinya ya, yang sudah disebutkan dari masing-masing kelompok. Kemudian, apa lagi? Silakan. Manusia yang membuat perubahan lingkungan sehingga menimbulkan dampak pemanasan global. Ya, Dinar menyebutkan lebih lengkap ya tentang kegiatan manusia yang membuat perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Ada lagi? Rasna, silakan. Ya, upaya dampak penanganan dari pemanasan global. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, di sini Ibu punya pertanyaan. Nah, di alat transportasi, kita semua kan sekarang butuh alat transportasi ya. Jadi kalau misalkan produksinya dihentikan kan itu tidak mungkin. Kemudian di peternakan, sekarang konsumsi daging dan susu itu sekarang sudah jadi kebutuhan primer. Kemudian yang selanjutnya di penebangan hutan, ada kalanya kita melakukan penebangan hutan seperti pembuatan lahan, kemudian pembuatan tisu, karena tisu sekarang di mana-mana dipakai ya, karena praktis nanti. Nah, dari ketiga masalah yang real yang dekat dengan kita itu, kalian semua di sini ada yang punya solusi selain yang sudah dibahas tadi? Silakan, boleh anak-anak. Silakan Sinta. Untuk produksi kendaraan sudah dihentikan. Mungkin solusinya dengan menggunakan kendaraan umum. Selain mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, emisi gas bisa dikurangi. Bisa juga dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor atau bersepeda bila rumahnya dekat dengan sekolah. Oke, terima kasih Sinta. Kasih tepuk tangan untuk Sinta. Jadi dari Sinta tadi mengenai masalah produksi kendaraan yang tidak bisa dihentikan. Berarti yang pertama naik angkutan umum. Jadi mobil pribadinya nggak banyak ya, perlunya cuma butuh angkutan umum bisa menampung banyak orang. Kemudian yang selanjutnya, kalau naik motor nggak naik motor sendiri-sendiri,
alternatif dengan menggunakan sapu tangan Bu, karena bisa dicuci dan dipakai kembali. Oke, jadi Mas Prianto kepikiran ya, kita sekarang nggak terlalu banyak konsumsi tisu, bisa diganti dengan menggunakan sapu tangan. Kalau sapu tangan bisa dipakai berulang kali, bisa dicuci dulu, nanti dipakai lagi. Oke, terima kasih Mas Prianto, kasih tepuk tangan. Kemudian satu lagi tentang peternakan, tadi ada yang masih mau memberikan komentar? Saya juga. Silakan Mas Abu. Untuk ternak sapi, limbah kotoran sapi bisa dijadikan menjadi pupuk organik. Penggunaan pupuk kompos atau organik pada lahan pertanian mampu menjaga kesuburan tanah dan bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Oke, jadi dari Mas Alfu solusinya limbah ternaknya kotoran dari sapi dibuat Mas pupuk ya, pupuk organik. Kalau tadi di presentasi kita bahasanya adalah dengan memberikan pakannya pakai apa tadi yang mengandung tanin. Kalau Mas Alfu dia dibuat pupuk organik. Selain pupuknya bermanfaat, itu juga tanahnya nanti dia menjadi ramah lingkungan ya. Oke, terima kasih untuk Mas Alfu, kasih tepuk tangan. Sudah cukup jelas ya apa yang sudah kita bahas hari ini. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Saya Bu. Silakan Amala. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang solusi pemanasan global. Solusinya yaitu dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan, uji emisi kendaraan 6 bulan sekali, daur ulang limbah, penggunaan pakan mengandung tani untuk sapi, dan melakukan perdaungan. Oke, terima kasih Amala. Kasih tepuk tangan. Dari perwakilan kelompok 2, selanjutnya dari sini siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silakan Reva. Solusi pemanasan global yang lain yaitu dengan menggunakan kendaraan umum, naik sepeda, berjalan kaki untuk mengurangi emisi gas pada kendaraan. Kemudian menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu, limbah ternak sapi dibuat pupuk organik. Oke, terima kasih Reva. Kasih tepuk tangan untuk Reva. Sekarang ada yang mau melengkapi lagi, silakan. Kalau ini silakan dilihat. Solusi lainnya yaitu dengan penghematan listrik. Matikan elektronik jika tidak sedang digunakan. Selain itu bisa juga dengan kampanye stop global warming di media sosial seperti TikTok atau Instagram. Bisa memposting ajakan untuk ayo bersepeda. Selain membuat badan sehat, membantu tubuh kita untuk sehat, atau ajakan yang lainnya. Ini mungkin lebih efektif di kalangan generasi anak muda zaman sekarang. Oke, terima kasih Gria. Kasih tepuk tangan. Jadi di sini sudah banyak solusi ya yang dirangkumkan oleh teman-teman kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang paling dekat dengan kehidupan kita ya. Tadi ada bersepeda, kemudian yang terakhir tadi kita sebagai pelajar tentunya semuanya punya akun media sosial ya. Iya. Dan itu nanti bisa lebih masif, bisa lebih masuk di kalangan anak muda untuk kita mengkampanyekan stop global warming. Bisa dengan cara hemat energi, mengkampanyekan hemat energi dengan penggunaan listrik yang tidak berlebihan, kemudian tidak sering menggunakan kendaraan bermotor atau bermobil, bisa dengan berjalan kaki, bisa dengan bersepeda. Kemudian tadi untuk petani bisa kita sarankan untuk menggunakan pupuk kompos, kemudian yang tidak berbahan kimia. Sekarang Ibu mau tanya kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik? Ada pengetahuan baru yang kalian dapatkan? Ada. Alhamdulillah ya. Jadi belajar kita selain dapat manfaat, kemudian pengetahuan kita bertambah. Nah, untuk pembelajaran hari ini tadi semuanya sudah memberikan respon yang baik. Kalian semua sudah cukup aktif dalam pembelajaran. Ibu
Sita. Silakan berdiri Sita. Dan yang ketiga Dia, silakan berdiri Dia. Nah, jadi ketiga teman kita yang aktif, Ibu kasih ini ya, reward ya. Selamat. Terima kasih Ibu. Kita kasih tepuk tangan untuk keaktifan teman-teman. Ibu akan melakukan tes di akhir, yaitu tes sumatif. Silakan kalian buka Android masing-masing. Oke ya, sekarang Ibu mulai ya. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibu mulai sekarang. Sudah ya? Waktunya sudah habis. Oke, sekarang siap-siap kita lihat siapa juaranya. Oke, selamat. Juara pertama Gria Agustin. Kedua Hana Nilai. Sama kasih tepuk tangan. Oke, jadi tadi kita sudah selesai ya untuk tes sumatif pengetahuan tentang materi yang sudah kita bahas tentang pemanasan global. Kalian juga sudah lihat skornya, kita sudah presentasi, kita sudah bermain kuis. Sekarang saatnya di sini ada lembar penilaian antar teman. Jadi silahkan kalian nilai teman kalian masing-masing. Nilainya dengan jujur ya. Kalau iya, bilang iya. Kalau kadang-kadang checklist kadang-kadang, kalau tidak, tulis tidak. Yang jujur ya. Iya. Kalian silahkan diisi. Oke, terima kasih. Di sini penilaiannya beragam ya, bervariasi. Berarti artinya kalian jujur menilai temannya. Sudah, sebelum pulang, jadi kalian di pembahasan pemanasan global ini sudah selesai. Nanti kita pertemuan minggu besok kita akan melaksanakan